Oke, kita akan mulai untuk materi kita pada malam hari ini. Kita akan buka dalam doa, minta yang sedang tersenyum, Ibu Lansien, pimpin dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Boleh ambil bagian di dalam persekutuan doa, dan saat ini kami masuk di dalam pembinaan. Dan di malam yang pertama ini kami boleh membagi break room sesuai dengan usia-usia kami melalui komisi-komisi yang ada. Tuhan memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, dan setiap kami Tuhan urapi sehingga kami boleh mendapatkan berkat dan hati dan hidup kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan dan pimpinan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, untuk materi kita pertama tentang pasutri untuk menyegarkan kembali setiap kita dalam pernikahan kita. Temanya adalah suami yang memimpin dan istri yang menolong. Ya, suami yang memimpin dan istri yang menolong. Yang akan kita bicarakan malam hari ini, rekan-rekan semua, adalah bukan sekedar satu pernikahan yang baik-baik saja. Kalau kita hanya menginginkan pernikahan yang baik-baik saja, tidak perlu ikut Zoom malam ini. Penting tidak kelahi, yang penting tidak saling menyakiti, tidak saling mengkhianati, ya kan? Yang penting tidak lakukan apa yang buruk, cukup baik-baik saja itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa yang baik-baik saja itu bukan tujuan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen punya tujuan yang jauh melampaui itu. Yaitu pernikahan yang memuliakan Tuhan. Pernikahan yang baik-baik saja belum tentu memuliakan Tuhan. Karena kalau sekedar tidak lakukan yang jahat, tidak menyakiti, tidak simpan benci, ya kan? Tidak mengkhianati. Itu baru pasif, padahal pernikahan yang memuliakan Tuhan itu aktif. Masing-masing mengambil peran secara aktif. Suami aktif melakukan sesuatu, istri aktif melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Karena itu pernikahan baik-baik saja belum tentu memuliakan Tuhan. Tetapi pernikahan yang memuliakan Tuhan pasti akan baik-baik saja. Karena itu fokus kita, sekali lagi, jangan kita punya mimpi yang rendah. Sekedar yang penting baik-baik saja, ya, jangan itu. Tapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah pernikahan kita sungguh telah mempermuliakan nama Tuhan, telah memuliakan nama Tuhan. Itu menjadi pertanyaan kita dan menjadi satu perjuangan kita bersama dengan pasangan kita, bagaimana kita menjalaninya untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah, bagaimanakah pernikahan yang memuliakan Tuhan? Tidak bisa tidak harus pakai standarnya Tuhan. Harus pakai pimpinannya Tuhan. Harus pakai maunya Tuhan. Bukan sekedar menurut aku suami yang baik ini seperti ini. Menurut aku istri yang baik itu seperti ini. Bukan itu. Tapi apa kata Tuhan yang dia bicarakan tentang suami? Apa kata Tuhan yang dia minta kepada istri? Itulah yang kita kejar. Bukan apa kata kita tentang diri kita, tentang pasangan. Bukan apa kata orang tua kita, bukan kata mayoritas orang, bukan kata tradisi, tapi apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan tentang seorang suami yang memuliakan Tuhan, istri yang memuliakan Tuhan. Nah, tema kita akan menjawab ini, bahwa suami yang memuliakan Tuhan adalah suami yang mau dan mampu memimpin. Bagaimana memimpinnya, nah kita akan lihat. Dan istri yang memuliakan Tuhan adalah istri yang mau dan mampu menolong. Menolong seperti apa? Ini akan kita lihat. Jadi mari kita persamakan persepsi dulu. Yang kita kejar sekarang, sekali lagi, bukan sekedar baik-baik saja. Tetapi yang kita kejar adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan dengan cara menjadi suami atau istri yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, karena itu tema kita hari ini. Suami yang memimpin dan istri yang menolong. Kegagalan suami dan istri berperan sesuai fungsi yang telah ditetapkan Tuhan
merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya masalah pernikahan. Setuju semua ya? Bahwa kalau suami dan istri gagal menjalankan peran sesuai fungsi yang Tuhan tetapkan, maka itu bisa menjadi salah satu faktor yang besar yang menyebabkan timbulnya masalah pernikahan. Ya. Sebaliknya, kalau suami dan istri berhasil menjalankan perannya, berfungsi dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan telah arahkan, tetapkan dalam firman-Nya, maka kalaupun ada masalah itu akan bisa menjadi sesuatu yang tidak membawa satu persoalan yang besar, ya. Semua akan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau kita gagal menjalankan fungsi kita gagal berperan sesuai dengan panggilan Tuhan, salah satu aja gagal, itu bisa berpotensi timbulnya persoalan, apalagi ketika kedua-duanya gagal. Karena itu kita perlu mengingat kembali apa sih fungsi dari suami dan istri sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengingat ya bahwa Tuhan yang menginisiasi pernikahan. Bukan Adam yang meminta Hawa kan, tapi Tuhan yang memberikan Hawa kepada Adam. Tuhanlah yang berinisiatif aktif untuk mengadakan satu pernikahan di dalam dunia ini. Oleh karena itu tentu Tuhan punya arahan, punya aturan, punya ketentuan bagaimana suami dan istri bisa berfungsi dengan baik. Nah, karena itu kita kembali akan di-refresh malam hari ini, bagaimanakah fungsi suami dalam pernikahan. Ayat yang tidak asing lagi untuk tentunya dari Efesus ya. Efesus 5, kita perhatikan beberapa ayatnya. Kita lihat dulu fungsi suami ya dalam pernikahan. Efesus 5:23, karena suami adalah kepala istri. Ya, sekali lagi suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perhatikan yang saya tebalin ini ya. Suami adalah kepala istri. Tapi tidak cukup di sana. Ada ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Kepala kasih. Kalau begitu apa fungsi suami dalam pernikahan? Dari kedua ayat tadi kita bisa menjawab dengan tepat sekali bahwa fungsi suami dalam pernikahan adalah memimpin. Tapi ingat, memimpin dengan kasih. Memimpin itu ditekankan ayat 23 adalah kepala. Kepala itu memimpin. Tapi kasih ditekankan dalam ayat 25. Jadi fungsi suami dalam pernikahan adalah memimpin dengan kasih. Ini tidak bisa salah satu frase dihilangkan ya. Memimpin dan kasih ini dua-duanya mesti ada dalam diri seorang suami. Tidak bisa cuma kasih tapi tidak mimpin. Tidak bisa mimpin tapi tidak kasih. Dua-dua mesti berjalan. Bagaimana fungsi istri dalam pernikahan? Kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Kejadian 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini jelas berbicara tentang wanita ya, dan istri ya. Penolong bagi suami ya. Efesus 5:22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mari perhatikan sekali lagi yang saya tebalin. Seorang istri dikatakan adalah penolong bagi suami yang sepadan. Ya. Dan ayat 25, ayat 22 dari Efesus pasal 5, tunduklah kepada suami. Jadi dari kedua bagian firman Tuhan, kita kembali diingatkan. Fungsi istri dalam pernikahan adalah menolong dalam ketundukan. Menolong tadi ditekankan dalam Kejadian ya. Dan ketundukan dalam Efesus tadi. Lagi-lagi ini kedua frase ini, kedua kata ini adalah yang tidak boleh dihilangkan salah satu. Cuma menolong, tapi tidak tunduk, tidak bisa.
Tunduk tapi tidak menolong, tidak bisa. Dua-duanya mesti ada dalam diri seorang istri. Dia menolong, tapi dalam ketundukan. Dalam ketundukan, dia menolong suaminya. Nah, saya pikir dari kedua bagian ini saja kita sudah bisa introspeksi diri masing-masing ya. Para suami yang hadir pada room pada malam hari ini. Ada berapa banyak ya? Wah, ada ribuan orang yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai suami? Adakah kita sungguh-sungguh telah memimpin, sedang memimpin, dan memimpinnya dalam kasih sebagai istri? Apakah selama ini sudah menolong, tapi dalam ketundukan? Kita dari dua fungsi ini, kita akan melihat ternyata suami yang memimpin dengan kasih, istri yang menolong dalam ketundukan, itu bisa menjadikan satu hal yang tersirat, yaitu ada problem. Problemnya apa? Ketika dikatakan fungsi suami itu memimpin dengan kasih, istri itu menolong dalam ketundukan, problemnya adalah kalau ada atau ketika suami tidak mau atau tidak mampu memimpin. Ini jadi problem. Karena peran suami dalam pernikahan, dalam keluarga adalah diletakkan sebagai kepala. Mesti memimpin. Tapi kalau dia tidak mau memimpin, dikit-dikit kalau ditanya keputusannya, istri aja, kamu aja putusin, gitu kan? Kalau anak-anak tanya mama aja, ya, tanya mami aja, guys. Apa-apa kalau mengambil satu keputusan, diskusi keluarga begitu, sudahlah, apa ditanya apa pendapatnya, aku ikut kamu aja. Nah ini namanya tidak benar ya. Meskipun mungkin baik-baik saja tuh keluarganya, baik-baik saja pernikahannya, ya. Tapi tetap tidak benar karena tidak jalankan fungsinya. Dia tidak mau memimpin. Atau dia mau memimpin tapi tidak mampu memimpin. Ya, kenapa tidak mampu? Ya, mungkin ada latar belakang keluarga, latar belakang karakter, atau bahkan karena faktor pasangannya yang mungkin pasangannya lebih dominan daripada dia sehingga dia tidak mampu untuk meletakkan dirinya sebagai pemimpin. Ya mungkin juga ada faktor kesalahan dari pasangan dan begitu. Tapi ini tetap problem begitu. Ketika suami tidak mau dan tidak mampu atau tidak mampu memimpin, ini jadi problem dalam pernikahan yang memuliakan Tuhan ya. Atau problemnya adalah suami yang mau memimpin tapi tanpa kasih. Dia menekankan dirinya sebagai kepala ya, dia menekankan diri sebagai pemimpin dan karena itu dia bersifat menguasai istri, menguasai anak-anak, otoriter ya. Dikit kalau permintaannya tidak dituruti, dia langsung pakai ayat firman Tuhan. Aku ini kepala, aku ini pemimpin, aku yang putuskan. Ya, aku mesti dituruti ya. Kalau tidak dituruti, ya. Ini memimpin tapi tidak pakai kasih. Ini akan jadi problem. Ya, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Ya ketika suami tidak bisa memimpin dengan kasih. Ya, ketika dia memimpin tanpa kasih ini jadi problem tentunya ya. Atau problemnya adalah ketika istri tidak mau atau tidak mampu menolong. Dia tidak mau nolong. Dia bisa tolong harusnya. Dia bisa tolong suami dalam kelemahannya dalam berbagai aspek ya. Apakah dalam aspek karakter, aspek kepemimpinan, aspek keuangan, aspek pelayanan. Dia tahu kelemahan suaminya, tapi dia tidak mau menolong. Dia meletakkan semua beban pada suaminya ya. Yang penting dia maunya hanya sekedar pasif. Yang penting dia tuntut suaminya harus menjadi pemimpin yang baik. Tapi dia tidak pernah mau menolong. Ini jadi problem juga begitu. Sehingga suami yang lemah tambah lemah. Suami yang jatuh tergeletak karena tidak ditolong oleh istrinya. Atau istri tidak mampu menolong. Ya, ada kecakapan tertentu yang tidak dimiliki oleh istri dalam menolong ya. Mungkin tidak peka atau merasa rendah diri ya, sehingga merasa tidak mampu menolong.
Padahal Tuhan tidak pernah salah tempatkan istri sebagai penolong begitu. Atau problemnya ketika mau menolong suami, bukan suami mau menolong, tapi ketika mau menolong suami tapi tanpa ketundukan. Mau tolong, tapi nolongnya dengan mungkin merendahkan suami, memarah-marahin suami, membodoh-bodohin suami, ya kan? Nolong sih, tapi nolongnya itu dengan sikap yang tidak hormat pada suami, ya. Menolongnya dengan uring-uringan, ngamuk, ya, dengan kata-kata yang ya tidak pantas gitu. Ini menolong tapi tanpa ketundukan. Ini semua adalah problem-problem ya seputar tentang fungsi suami dan istri. Suami harusnya memimpin dalam kasih, memimpin dengan kasih, maka timbul problem ketika suami tidak mau atau tidak mau memimpin atau mau memimpin tanpa kasih. Bagi istri yang harusnya menolong dalam ketundukan, akan jadi problem kalau istri tidak mau tahu tentang kelemahan suami, tidak mau menolong, tidak mampu menolong, atau menolong tapi tanpa ketundukan. Ini semua problem yang berputar-putar sekitar fungsi dari suami dan istri. Apakah di antara kita dalam bagian ini merasa ya, waduh, kayaknya aku sudah ke arah sana ini ya. Aku sebagai suami, aku sebagai istri, kalian sudah berputar-putar dari keempat kemungkinan ini, ya. Tidak mau, tidak mampu, atau mau tapi tanpa kasih, tanpa ketundukan. Ya, kiranya materi ini kembali mengarahkan hati kita, ya, melembutkan hati kita untuk kita menempati posisi kita sebagaimana yang Tuhan mau, ya. Kita lanjutkan, kita akan membahas tentang suami dulu ya. Karena ini membahas suami, istri boleh tetap di samping suaminya tentunya ya, sambil melihat gitu ya. Ya, kalau perlu ya disenyumin suaminya, kalau dalam bagian ini ada yang kurang ya disenyumin ya, jangan disindir-sindir ya. Jangan ngomong, lo itu tuh denger tuh, kamu denger itu, kamu denger itu ya. Bukan begitu ya. Tapi disupport ya, disupport untuk bisa menjadi suami yang berhasil memimpin dalam kasih. Suami yang memimpin dalam kasih, kita akan lihat beberapa poin. Yang pertama adalah yang mengarahkan tujuan keluarga untuk kemuliaan. Tuhan menginginkan kita sebagai suami yang memimpin istri, yang memimpin keluarga kita. Fungsi yang paling utama dalam diri kita adalah mengarahkan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, untuk hidup memuliakan Tuhan. Wah, ini masih menjadi konsen kita sebagai suami-suami ya. Kita tidak boleh sama dengan kebanyakan suami di luar sana yang pikir tugasnya dia, fungsinya dia hanyalah cari uang. Kalau sudah dapat uang, anak-anak bisa sekolah, di dapur bisa masak, cukup sudah selesai, merasa bahwa tugasku sudah selesai, fungsiku sudah selesai. Aduh, itu terlalu kulit ya, itu terlalu rendah. Bukan itu. Bukan hanya itu terlalu kecil. Ya, memang penting cari nafkah, tapi itu terlalu kecil untuk sebuah tujuan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai suami. Ayo kita yang cuma puas nih, cuma asal kerja dari pagi sampai sore, bisa cukupkan semua kebutuhan keluarga, anak-anak sekolah dengan baik, kalau sakit ke dokter yang baik, kita rasa cukup. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan dengan fungsi yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kepada kita fungsi untuk memimpin istri dan anak-anak kita, yaitu dengan mengarahkan mereka untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena itu kesedihan kita yang paling dalam harusnya adalah ketika istri dan anak-anak kita tidak memuliakan Tuhan. Bukan sekedar karena hal materi yang membuat kita sedih. Tapi harusnya sebagai suami Kristen yang telah mengalami Tuhan dalam hidup kita, kita harus sedih ketika istri dan atau anak-anak kita tidak memuliakan Tuhan. Itu harus menjadi air mata kita sebagai suami. Itu harus menjadi pergumulan kita sebagai suami. Apakah di sini ada yang memiliki pergumulan ini?
di mana istrinya tidak mau hidup memuliakan Tuhan, ya, mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan, tidak mau tahu tentang hal memuliakan Tuhan. Yang ditahu pokoknya cuma bagaimana dapat uang, ya, bagaimana anak-anak baik-baik saja. Ayo, ini tugas kita para suami untuk kembali arahkan. Keluarga ini ada bukan sekedar untuk bertahan hidup dalam dunia. Keluarga ini ada bukan sekedar untuk bagaimana menikmati akan berkat-berkat duniawi. Tapi keluarga ini ada untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini menjadi fokus. Dan bagaimana suami bisa mengarahkan istri dan anak-anak memuliakan Tuhan? Ya mesti dia dulu. Kita sebagai suami mesti komit dulu, mesti kuat dulu. Ya, hidupku ini untuk memuliakan Tuhan. Keluargaku untuk memuliakan Tuhan, sehingga dengan itu kita bisa arahkan istri dan anak-anak kita. Tatkala mereka memiliki cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan, yang paling pertama kita perhatikan adalah bagian itu. Kita memanggil mereka, kita mengarahkan mereka di dalam kasih, mengingatkan mereka, ya, memuliakan Tuhan. Ketika ada anak-anak yang tidak beres, papa yang paling pertama untuk memanggil, untuk mengarahkan, harus memuliakan Tuhan. Ya, ketika istrinya mulai malas-malesan, harus memuliakan Tuhan. Atau mungkin yang terjadi malah sebaliknya, ya, malah suami yang diingatkan istri. Ya tentu tidak ada suami yang sempurna, ada kalanya seringkali bahkan harus diingatkan. Tetapi celaka kalau kita cuma terus diingatkan tanpa kita pernah mengarahkan. Ketika kita diingatkan, istri kita menjalankan fungsi kita loh, menjalankan fungsinya loh, menolong kita. Tapi kalau itu terus yang terjadi, bagaimana kita sebagai suami? Fungsi kita mengarahkan. Kita mesti malu di hadapan Tuhan loh. Kalau seandainya kita terus diingatin oleh istri kita atau anak-anak kita, Pak, saat teduh ya, Pak, doa ya, Pak, ke gereja ya, Pak, pelayanan ya. Aduh, kita malu di hadapan Tuhan yang telah mempercayakan kita sebagai pemimpin dalam pernikahan, dalam keluarga kita. Yuk, mari para rekan-rekan suami, kita bangkit kembali. Inilah yang panggilan kita yang paling utama ya dalam pernikahan, dalam keluarga kita. Mengarahkan keluarga, memuliakan Tuhan. Yang berikutnya, memimpin dalam kasih itu berarti bersedia menjadi panutan yang layak dicontoh, berintegritas. Bagaimana kita bisa mengarahkan istri dan anak-anak kita kalau kita tidak berintegritas? Bagaimana kita bisa mengarahkan istri dan anak-anak kita untuk memuliakan Tuhan sedangkan hidup kita tidak jadi contoh? Lagi-lagi tidak ada suami yang sempurna, betul. Tapi kita perlu terus berusaha, berjuang untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Berintegritas tidak berarti tidak pernah salah. Berintegritas adalah ketika salah, mengakui kesalahan, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri. Berintegritas bukan berarti tidak pernah gagal. Berintegritas adalah ketika gagal, mengakui kegagalannya tanpa mencari kambing hitam. Mengakuinya. Ya, dan kemudian bertekad untuk menjadi lebih baik lagi, itu berintegritas. Nah, jadi bagaimana kita sebagai suami bisa mengarahkan istri kita, anak-anak kita, ayo miliki hidup yang menjadi panutan, yang layak dicontoh, berintegritas. Ya, apa yang kita ajarkan, yang benar, itu yang kita lakukan. Mengapa integritas itu penting ya? Karena ketika suami berintegritas, itu akan membawa dampak, akan mudah dihormati. Memang fungsi dari istri adalah dia tunduk ya, hormat. Anak-anak juga mesti tunduk dan hormat kepada papanya. Tetapi mereka akan sulit. Mereka akan bergumul ketika kita sebagai suami, sebagai papa, kita tidak berintegritas. Sedangkan mereka dituntut untuk menghormati kita dalam segala aspek. Kasihan istri dan anak-anak kita yang untuk menjalankan firman Tuhan mesti pikul salib karena mesti menghormati kita yang tidak berintegritas. Mesti tunduk kepada kita yang tidak menjadi contoh. Kasihan mereka. Tapi ketika kita bisa menunjukkan hidup yang berintegritas menjadi contoh,
maka jauh lebih mudah seorang istri untuk menghormati, anak untuk menghargai kita. Ya kan? Dan ketika kita bisa dihormati oleh istri dan anak-anak kita, maka itu menimbulkan rasa percaya. Istri dan anak-anak kita menaruh percaya kepada kita. Dan karena itu mereka akan mudah mendengarkan kita. Betul enggak ini, ibu-ibu sekalian ini? Ya kan? Kalau suami berintegritas, mudah menghormati kan? Mudah. Mudah mempercayai kan? Mudah. Mudah mendengarkan bukan? Mudah. Tapi sebaliknya, kalau kita sebagai suami tidak berintegritas, perlu pergumulan untuk seorang istri, ya, untuk melakukan firman Tuhan itu mesti pikul salib kan begitu ya. Bagaimana menghormati suami yang tak berintegritas, mempercayainya, mendengarkannya. Memang itu harus dilakukan, tapi tentu ada pergumulan yang harus dilewati. Ya. Berbeda kalau kita sebagai suami adalah yang berintegritas. Suami yang memimpin dalam kasih yang berikutnya adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Bagaimana kita bisa mengarahkan istri dan anak-anak kita kalau kita itu hanya pentingkan diri kita, pentingkan kepentingan kita, pentingkan maunya kita, ya kan? Akan sulit itu ya, akan sulit. Tapi kalau kita bisa mengutamakan kepentingan bersama, ya, dan tentu seringkali untuk bersama ini berarti menempatkan ego kita ada di bawahnya, kan begitu. Keinginan kita, hobi kita, kesenangan kita ada di bawah kebersamaan itu. Maka ketika kita bisa melakukannya, kita akan lebih mudah ya. Istri untuk diarahkan itu lebih mudah, anak-anak diarahkan lebih mudah. Kenapa? Karena kebutuhan mereka juga terakomodasi oleh kita, terakomodasi oleh keputusan kita, kebersamaan itu. Nah, penting ya, suami untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang diutamakan adalah kita, bukan aku. Ya, seringkali kita mendengar satu pergeseran ya, pada waktu pacaran, lagi kejar yang sekarang istri gitu ya, lagi kejar calon pacar gitu kan, utamakan kepentingan siapa? Kepentingan pacar kan gitu kan. Wah, pokoknya apa yang diinginkan menjadi kebutuhan ya, diantar segala macam gitu ya. Apa yang menjadi kepentingan pacar diutamakan ya, meskipun hujan deras ya, petir menyambar ya kan. Utamakan kepentingan pacar. Wih, luar biasa kan. Hari ulang tahun dikasih, Valentine dikasih hadiah segala macam lah ya, sampai mungkin uang buat makan pas-pasan demi beli hadiah untuk pacar. Wah, luar biasa, utamakan kepentingan pacar. Tapi waktu sudah menikah, tahun-tahun pertama ya mulai bicara kita, memang ya kita ya sama-sama honeymoon kita ya, sama-sama menikmati kebersamaan ya kan, sama-sama nonton, masih kita. Tapi berjalannya waktu menikah ya, mungkin sudah lebih dari 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, bisa jadi kitanya hilang jadi aku. Kita yang menuntut untuk diutamakan. Kita yang menuntut diutamakan oleh istri, diutamakan oleh anak-anak, maunya pokoknya kepentingan kita, mauku mesti dituruti. Kalau sudah dituruti, kita langsung apa ya, mengambil ayat tadi ya, sepenggal tadi. Aku ini kepala ya. Nah, aku ini pengambil keputusan. Pergeserannya luar biasa ya. Waktu pacaran, pentingkan dia. Sudah menikah di awal-awal, masih kita memang bagus. Tapi setelah lama-lama, jadi aku. Apakah ada yang memiliki pengalaman itu? Harusnya kita tetap dalam pernikahan kita adalah kita. Itu jauh lebih penting daripada aku. Kita. Kita yang memuliakan Tuhan. Kita yang mau mengabdi kepada Tuhan. Kita yang mau menyenangkan Tuhan itu mesti menjadi yang utama daripada si aku. Ya. Ya, kita sebagai suami kan terkenal ego ya. Terkenal egois ya. Betul enggak nih para istri? Kebanyakan suami egois ya.
Maunya aja, maunya aja, maunya aja, maunya aja. Tapi kapan untuk kitanya? Ketika kita hanya tekankan aku, dan aku. Kita memimpin tanpa kasih. Kita memang memimpin, tapi memakai aku. Harusnya suami yang memimpin dalam kasih itu bicara kita. Ya, tentu ke arah Tuhan. Ya. Ayo kita sama-sama introspeksi ya, saya dan rekan-rekan semua. Selama ini dengan jalannya pernikahan kita, bagaimana dengan si aku dan kita? Apakah si aku ada di atas kita? Kita itu dengan pasangan. Ya. Atau kita berada di atas si aku? Nah, itu mesti dijawabnya jangan diri kita sebagai suami yang jawab ya. Harus dijawab dengan istri. Boleh tanya tuh istri di sebelahnya ya. Gimana? Mami ya. Coba koreksilah ya dalam pernikahan kita ini. Engkau merasakan aku atau engkau merasakan kita. Nah, kalau kita koreksi ya kita mesti terima kasih. Berarti kita diingatkan supaya kita kembali pada fungsi memimpin dalam kasih. Yang berikutnya, untuk bisa mengutamakan kepentingan bersama, kita mesti suami mesti mengenali kebutuhan istri dan mendengarkan keinginannya. Bagaimana bicara kita, tapi yang dipentingkan adalah kita menurut aku. Gitu masalahnya ya. Kita menurut aku. Kita mesti begini, kita mesti begini, tapi menurut aku. Ya laki-laki ya si akunya sebagai suami. Betul enggak nih? Para istri ya. Kalau kitanya berdasarkan si aku ya bukan lagi kita. Ya aku hanya pakai nama atas nama kita. Nah, enggak bisa begitu. Untuk benar-benar kita mesti kenali apa sih yang istri butuhkan, apa sih yang diinginkannya. Kita mesti mau mendengar, ya kan? Kita mesti memahami dan memikirkan bagaimana mengakomodasinya untuk kebersamaan. Berbahagialah istri yang banyak didengarkan suaminya, ya. Berbahagialah istri yang suaminya memiliki telinga yang lebar, yang bisa mendengar akan kebutuhannya dan keinginannya. Ya, tapi kalau para istri memiliki suami yang telinganya kecil, sempit, ya tidak apa-apa ya, tetap dukung ya, tetap ingatkan, tetap doa sama Tuhan ya, Tuhan bukakan telinganya lebih lebar lagi ya, asal tidak seperti patkai ya, yang telinganya lebar itu bukan ya, tapi artinya mau mendengar dengan lebih baik, mendengar lebih baik ya. Ayo kita suami ya, kita utamakan kepentingan bersama di atas ego kita, dengan mengenali kebutuhan istri kita, mendengarkan keinginan. Yang berikutnya, suami yang memimpin dalam kasih berarti dia bersikap tegas dalam kebenaran. Tegas, tapi dalam kebenaran. Bukan tegas dalam kemarahan. Bukan kasar karena ketidaksukaan. Beda ya. Kita sebagai pemimpin dalam banyak hal kita mesti tegas ya. Tapi tegasnya mesti dalam kebenaran. Tegasnya berdasarkan kebenaran. Apa sih tegas dalam kebenaran? Yaitu ketegasan itu didasarkan kebenaran dan dinyatakan juga dalam kebenaran. Jadi ketegasan kita punya dasar firman Tuhan. Kenapa harus ini, kenapa harus itu, kenapa tidak boleh ini, kenapa tidak boleh itu. Dasarnya firman Tuhan. Dan menyampaikannya juga dalam kebenaran. Bagaimana menyampaikan kebenaran dalam kebenaran? Ya menyampaikan dengan lemah lembut, dengan kasih, dengan penuh pengajaran. Kalau tegas dalam kemarahan, itu bukan dalam kebenaran. Tapi seringkali itu yang terjadi ya. Suami merasa sebagai kepala, dia tegas, tapi dalam kemarahan. Apalagi kemarahannya, kemarahan yang sifat egoistik. Kasar, karena ketidaksukaan, ya kan? Kasar sama istri, ya, kasar sama anak. Ngomong itu luar biasa menyakitkan, lebih tajam daripada silet, ya. Oh, lebih menusuk daripada pisau atau pedang, gitu ya. Kasar.
Tapi dasarnya bukan kebenaran, kan enggak suka. Ya mungkin apa yang menjadi keinginannya, ya kan, enggak dipenuhi oleh istri, ya. Apa yang dia harapkan ternyata tidak terwujud ya oleh istri, sehingga rasa enggak suka lalu dia kasar. Itu bukan suami Kristen yang baik, ya. Kita dipanggil memimpin dalam kasih dengan bersikap tegas dalam kebenaran. Yaitu sikap tegas dasarnya kebenaran, sikap tegasnya disampaikan dalam kebenaran. Kebenaran yang disampaikan dalam kebenaran. Itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita para suami, ya. Kita perlu tegas dalam kebenaran. Jangan sampai kita tidak tegas, ya, untuk hal yang salah dalam keluarga kita, ya kan. Istri kita buat salah, anak-anak kita buat salah, kita tidak tegas. Istri kita tidak ke gereja, malas melayani, kita biarin aja. Anak-anak kita tidak mau sekolah minggu, tidak mau remaja, tidak mau pemuda, kita biarin aja. Kita gagal loh jalankan fungsi kita kalau begitu. Ya. Kalau ditanya, ya urusannya dialah. Dia sudah ngerti kok. Ya, bukan urusannya dia. Itu urusan kita sebagai kepala. Ya kan? Bukan sekedar urusannya istri kita, bukan sekedar urusannya anak-anak kita. Itu urusan kita. Kita kepalanya kok. Kita pimpinannya. Tuhan minta tanggung jawab bukan hanya kepada istri dan anak-anak kita, lebih lagi dia minta tanggung jawab kepada kita. Karena kita telah dipercaya sebagai pemimpin. Ya, ketika istri dan anak-anak kita lakukan kesalahan, adalah bagian kita untuk tegas. Tegas untuk menyatakan apa yang salah, ya. Tegas untuk mengkoreksi apa yang keliru, tegas untuk mengarahkan kembali memuliakan Tuhan. Ya, bukan membiarkan ketidakbenaran itu terjadi dalam pernikahan kita, terjadi dalam istri anak-anak kita. Tapi seringkali bisa menjadi masalah ya ketika suami acuh tak acuh, ya. Nah, yang penting aku sudah ibadah, yang penting aku sudah pelayanan. Istri mau ibadah kayak mau pelayanan kayak mau ke gereja kayak mau apa kayak anak-anak juga terserahlah, mereka udah dengar khotbah banyak kok. Aduh, kita nggak boleh seperti itu, ya. Laki-laki adalah fungsi kita sebagai suami, ya. Ayo bangkit kita para suami berfungsi untuk memimpin di dalam kasih. Tegas dalam kebenaran mengisyaratkan apa? Harus tahu kebenaran. Bagaimana kita bisa tegas dalam kebenaran kalau kita tidak tahu kebenaran? Kalau kita tidak peduli kebenaran? Ya, kalau kita miskin kebenaran, bagaimana kita bisa tegas, ya kan? Ya, tentu kita harus lebih diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita makin banyak tahu bagaimana seorang Kristen itu hidup. Bagaimana istri dan anak kita mesti hidup. Mesti kita mengisi diri dengan kebenaran firman Tuhan, ya, supaya dengan tahu kita bisa kemudian tegas. Bagaimana tegas? Tentu sebelumnya kita harus menjadi orang yang pertama mengakui kesalahan, kegagalan kita. Ada kalanya kebenaran yang kita ketahui yang ternyata mungkin itu dilanggar oleh istri dan anak-anak kita, ternyata kita pun melakukannya, ya. Misalkan masalah ibadah lah, ternyata kita pun malas ibadah. Sebagai suami, maka kita yang paling pertama mengakui kesalahan kita di hadapan istri dan anak-anak kita. Ya, kita kumpulkan mereka, kita panggil mereka, kita akui. Saya mengaku saya sudah salah selama ini. Saya mengabaikan ibadah. Ya, saya gagal. Ya. Tapi saya mau bangkit. Saya mau berubah. Tolong beri masukan ke saya. Koreksi saya. Itu penting juga. Jadi setelah kita mengetahui kebenaran dan ternyata kita dalam kebenaran itu belum melakukannya atau gagal melakukannya, maka sebagai suami kita tidak boleh gengsi, ya. Kita mesti dengan hati yang terbuka, dengan hati yang besar, dan dengan rendah hati kita mengakui di hadapan istri dan anak-anak kita. Dalam kebenaran ini kita gagal. Kita perlu koreksi dari mereka. Ya, kita perlu ditegur oleh mereka. Dan setelah itu barulah kita akan dimampukan untuk memberitahu apa kesalahan istri, ya, namun tetap menyampaikan dengan lemah lembut dan rendah hati, ya kan? Bagaimana kita bisa menegur atau tegas dalam kebenaran terhadap istri dan anak-anak kita, sedangkan kita tidak memperbaiki diri kita dalam kebenaran itu, kita tidak mau mengakui kesalahan kita.
Kita bahkan terus hidup dalam kesalahan kita itu. Contohnya ibadah atau pelayan atau hal yang lain lah. Rekan-rekan bisa pikirkan yang jauh lebih banyak lagi. Ya. Yang intinya adalah tahu kebenaran, tapi kita merasa gagal, kita mesti yang menjadi yang pertama kali untuk mengakuinya dan membuka diri untuk dikoreksi. Dengan itu, istri kita akan bisa mendengarkan ketika kita beritahu dia. Anak-anak kita bisa mendengarkan dengan baik ketika kita bisa beritahu akan kesalahan mereka, namun tetap lemah lembut dia. Ya. Bagaimana sih memberitahukan kesalahan istri atau anak-anak kita dengan lemah lembut? Prinsipnya kita mesti pegang prinsip ini ya. Kamu memang salah, tapi aku tidak lebih benar. Seringkali kita hanya pada waktu menegur, menasihati orang lain, seringkali kita hanya sepenggal ya. Kamu memang salah ya, kamu salah. Kalau dalam hati kita, aku yang paling benar, aku yang paling benar, aku yang paling benar, tidak pernah salah, tidak pernah salah. Itu bukan menegur dengan lemah lembut ya, itu menegur dengan kesombongan, ya, arogan ya. Tapi pada waktu kita menegur kesalahan istri atau anak-anak kita pegang prinsip ini. Kamu memang salah, tapi aku tidak lebih benar dari kamu. Di banyak hal aku juga salah. Nah, kamu memang salah, tapi papa tidak lebih benar dari kamu dalam beberapa hal. Ketika kita bisa menerapkan prinsip ini, ya, kita akan terjaga di dalam kerendah hatian, bisa menyampaikan dengan lemah lembut, bukan dengan arogan atau dengan kesombongan. Ya. Yang berikutnya, suami yang memimpin dalam kasih adalah yang berhikmat dan bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah. Bagaimana kita bisa mengarahkan istri kita kalau kita punya track record yang yang tidak hati-hati dalam memecahkan masalah, yang tidak hati-hati dalam mengambil keputusan, ya berulang kali terus-menerus lakukan kesalahan terus, ya akan sulit tentunya menjadi faktor yang menyulitkan istri untuk mempercayai kita dalam mengarahkan dia. Karena dalam track record kita tidak berhikmat, ya kita tidak bijaksana dalam memecahkan berbagai persoalan, gitu ya. Jatuh di lubang yang sama terus ya itu akan jadi persoalan. Tentu kita dalam hal ini, dalam ketidaksempurnaan kita perlu minta hikmat Tuhan ya, bijaksana supaya kita dimampukan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di dalam pernikahan atau rumah tangga kita. Dengan berhasilnya kita memecahkan masalah dalam hikmat dan bijaksana Tuhan, akan lebih memudahkan istri dan anak-anak kita untuk diarahkan. Ya. Kalau tidak, perlu mereka bergumul ya untuk mempercayai kita. Papa arahkan begini, suamiku arahkan begini. Tapi dulu dalam mengarahkan itu banyak salahnya dulu itu ya. Bener enggak ini diarahkan seperti ini gitu ya. Jangan-jangan jatuh lagi di lubang yang sama begitu. Ya, jadi perlu berhikmat dan bijaksana, minta pertolongan Tuhan untuk dimampukan memecahkan berbagai persoalan. Aduh, suami sudah kenyang ya dengan beberapa poin ini. Bagaimana para istri, setuju enggak dengan poin-poin fungsi suami? Saya yakin mengatakan bersorak-sorai setuju, gitu ya para istri ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih berkat atas keluarga ketika suami berhasil menjadi pemimpin ya, yang memimpin dalam kasih. Dalam Mazmur 128, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan ketika kita sebagai suami dimampukan untuk menjadi suami yang memimpin dalam kasih, yang takut akan Tuhan. Lihatlah, istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati, anak-anak dari anak kita diberkati. Oke, ini bagian untuk suami. Tentu kita tidak selesai di sini, masih ada bagian untuk istri. Ya, sekarang suami boleh mengambil nafas yang lega setelah terintimidasi, bukan terintimidasi ya, tapi kembali diarahkan
pemikiran, cara memimpin dan sebagainya. Sekarang giliran untuk bagaimana istri diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Istri sebagai penolong, ya, menolongnya dalam ketundukan tentunya. Ya. Yang pertama, ya sekarang giliran istri yang konsentrasi ya, suami mendampingi istrinya ya untuk mensupport ya, bukan untuk ngejek ya, nyindir ya. Ini sekarang giliran denger ya, ya denger ya, kan gitu ya. Kita lihat yang pertama, istri sebagai penolong. Menolong dalam ketundukan itu berarti memiliki respect terhadap suami. Mari para istri, milikilah respect terhadap suami. Bagaimanapun lemahnya dia, kurangnya dia, ya, ataupun kegagalan-kegagalan masa lalunya, ataupun mungkin penghasilan tidak sebanyak penghasilanmu, atau engkau punya kelebihan yang lebih daripada suamimu dalam banyak hal, kemampuan, talenta, karakter, dan segala macam, tolong tetap respect, taruh hormat pada suami. Ya. Ini yang paling pertama yang bisa dilakukan istri untuk menolong suaminya, yaitu dari dirinya memberikan hati yang respect, yang hormat. Hormat itu mutlak ya. Kalau taat itu tidak mutlak. Taat itu sebatas ketaatan kita kepada Tuhan. Istri harus taat kepada suami selama itu tidak melanggar ketaatan kepada Tuhan. Tapi untuk hormat itu mutlak ya. Jadi istri bisa tidak taat, tapi tetap hormat. Artinya menolak permintaan suami, tapi tetap dengan sikap yang menghargai suami, menghormati suami. Respect, hormat itu lebih pada sikap hati sebenarnya. Maka saya rindu hari ini hati setiap istri dilembutkan, ya kan, dimurnikan kembali. Ya. Apapun kondisi suamimu, ya, yang sudah lalu, gitu, ataupun saat ini, tetaplah miliki hati yang respect sama dia, yang menghormati dia sebagaimana adanya, ya kan? Kan nggak mungkin suami ditukar sama yang lain kan, ya kan? Masa mau ditukar, ya kan? Nggak bisa lagi kan? Nggak bisa. Tapi ini bukan dengan paksaan, tapi dengan sikap hati memang mau respect, menghargai suami. Ketika seorang istri tidak lagi punya hati yang respect pada suami, itu sudah cukup menjadi dasar untuk satu tindakan-tindakan yang tidak bisa menjadi penolong nantinya ya. Ya, justru sebaliknya menjadi perongrong. Bukan tunduk tapi nanduk ketika hati sudah tidak bisa respect sama suami. Bagaimana para istri malam hari ini? Mungkin kau pernah disakiti, kau pernah dilukai. Tapi Tuhan meminta loh, hormati suami dari hati yang paling dalam, respect. Coba katakan kepada suamimu sekarang, Pak, Oh, ya. Aku respect sama kamu, aku menghargai kamu. Aku hormat sama kamu. Apapun adanya diri. Ya. Karena inilah menjadi satu yang paling diperlukan suami ya. Yang bisa menolong seorang suami untuk tetap berdiri tegar dalam hal itu pergumulan dan istri yang tetap respect sama dia. Ketika suami gagal, kalau istrinya tetap respect, dia memiliki satu kekuatan untuk bangun. Ya. Apakah kegagalan ekonomi, kegagalan dalam bisnis, atau kegagalan yang lain, tapi kalau istrinya tetap respect, menghormati dia, itu satu kekuatan. Tapi kalau suami gagal, jatuh, lalu kemudian istrinya tambah lagi menghancurkan dia dengan caci maki, merendahkan, membodoh-bodohkan, kasar, tidak menghargai, aduh, itu malah memperburuk ya. Itu sudah jatuh, malah tergeletak lagi kalau begitu. Berarti istri tidak jalankan fungsinya sebagai penolong kan? Menolong, istri sebagai penolong itu berarti menyadari dalam banyak hal suami punya kelemahan. Karena perlu ditolong. Nggak mungkin Tuhan berikan istri sebagai penolong kalau suami itu dianggap sempurna oleh Tuhan, ya mampu segala-galanya. Enggak.
Tentu dalam banyak hal suami memiliki kelemahan, dan dalam kelemahan itu istri berfungsi menguatkan, menolong, mengingatkan, mensupport kembali untuk istri, untuk suami bisa bangun kembali ya, untuk hidup memuliakan Tuhan. Diawali dengan hati yang respect. Kalau hatimu sudah tidak respect, itu berat. Tapi itu berarti melawan Tuhan. Berarti itu mengabaikan Tuhan. Tuhan minta, yuk tetap respect terhadap suami. Di tengah segala kelemahan, keterbatasannya dia. Tunjukkan respect. Itu akan menjadi satu kekuatan besar untuk menolong suami. Istri sebagai menolong suami artinya memaksimalkan karunia-karunia, talenta-talenta, keterampilan-keterampilan, dan pelatihan yang diberikan Tuhan untuk perbaikan keluarga di bawah kepemimpinan suami dan juga dalam kerjasama atau kemitraan dengan suami. Istri sebagai penolong berarti dia aktif ya, bukan pasif. Oh, aku istri, pokoknya bagianku cuma lah ya berdiam di rumah, masak, ya kan, ngurus anak-anak, bukan hanya itu. Tapi memaksimalkan apa yang Tuhan beri, karunia-karunia, talenta-talenta, apa yang bisa mensupport untuk perbaikan keluarga, ya, yang bisa untuk menolong suami. Misalkan dalam hal keuangan, suami kerja dari pagi sampai sore, tapi gaji pas-pasan. Ya. Kebutuhan anak sekolah makin meningkat, harga barang makin naik. Padahal istri punya kelebihan-kelebihan. Bisa membuat sesuatu, bisa masak, dan kemudian dijual. Wah, itu bisa dilakukan untuk menolong suaminya dalam hal keuangan. Itu harus dilakukan dengan kasih, dilakukan dengan ketundukan, dilakukan dengan sikap respek. Jangan sampai ketika menolong, tapi dengan menanduk ya kan, dengan merendahkan suami. Kamu tuh gajimu gak pernah cukup ya. Sini, lihat aku, lihat aku kerja ya. Lihat aku pintar masak ya. Lihat aku bisa buat ini, buat itu ya. Lihat aku jual ya. Hasilnya lebih banyak dari gajimu. Ya, saya pikir itu bukan surat istri yang baik. Menolong tapi tetap dalam respek. Menolong tapi tetap dalam ketundukan. Ya. Bahkan ketika hasil dari menolong suami itu ternyata lebih besar dari hasil suami, tetap respect sama suami. Ya. Karena semua itu pertolongan Tuhan juga kok. Ya. Jadi menjadi istri yang bukan sekedar pasif, tapi bisa menolong suami dengan talenta, dengan memaksimalkan keterampilan yang dipunyai untuk menolong suami dalam banyak aspek ya. Dalam aspek keuangan itu salah satu contoh. Mungkin dalam hal yang lain, ya. Dalam pelayanan bisa lakukan. Jangan pasif. Apa yang bisa dilakukan untuk mensupport pelayanan suami, ya, dengan kemampuan talenta, karunia, apa yang bisa dilakukan? Lakukan dengan aktif, tapi tetap dalam hati yang respect. Bukan hati yang penuh dengan kesombongan terhadap suami, ya kan? Bukan. Tapi menolong tetap di dalam ketundukan, menolong dalam respect. Bagaimana menjadi penolong yang baik? Jadilah rekan tim yang baik. Istri yang menjadi penolong yang baik adalah yang menjadi rekan tim yang baik. Ketika suami sedang punya masalah dalam pekerjaannya, tanyakan kepadanya, bagaimana Anda bisa membuatnya lebih baik setibanya di rumah. Tawarkan kepadanya untuk ambil bagian dalam masalahnya, meskipun tidak ikut terjun langsung ke dalam masalah tersebut. Ya, ini dicontohkan waktu suami kelihatan sedang stres, ya kan, banyak pikiran, ya. Jangan hanya pasif, jangan tidak mau tahu, ya. Tapi cobalah tawarkan apa yang bisa engkau lakukan untuk membuatnya lebih baik. Apakah yang bisa engkau lakukan untuk boleh menolongnya dalam masalahnya. Meskipun tidak perlu kepo banget ya, kepo-kepo tapi tidak ada bantuan pertolongan ya. Pengen tahu aja tapi tidak ada satu inisiatif untuk membantu, meringankan atau menolong ya. Bukan seperti itu ya. Tapi benar-benar peka, karena respect kepada suami maka punya kepekaan. Ketika lihat suami sedang berbeban berat ya, kelihatan sedang memiliki pergumulan yang banyak, ditawarkan apa yang bisa dilakukan
untuk boleh meringankan, menolongnya, yang bisa membuatnya lebih baik pada waktu di rumah, ya kan? Tanyakan itu apa yang suami bisa nyatakan itu, ya, bisa membuat dirinya lebih baik. Lakukan itu untuk boleh menolongnya dalam kesesakannya, menjadi rekan tim yang baik, ya, tidak cuek kepada suaminya. Berilah dukungan semampu Anda. Dukung, jangan biarkan, ya, jangan pasif. Jangan mikir, oh itu urusanmu lah, gitu ya. Ya, aku lakukan bagianku, ini urusanmu, kamu cari uang, pokoknya tanggung jawabmu begitu sudah. Kamu udah mau tahu. Yang penting pokoknya tiap bulan ada uang beras, ada uang sayur, uang lauk. Tiap bulan ada uang listrik, air, anak sekolah, udah cukup. Ya, aku udah mau tahu. Jangan seperti itu. Tapi berikan dukungan. Dukungan sekuat yang Anda bisa lakukan. Bagaimana menolong? Antisipasi kebutuhannya. Misalkan dengan menyiapkan pakaian, makan siang, atau memastikan kalau rumah berada dalam keadaan yang bersih dan kondusif saat suami pulang kerja. Dengan begitu suami akan merasa lebih nyaman di rumah. Ini salah satu contoh saja ya. Tentu masalah kebutuhan suami, tiap-tiap suami punya kebutuhan yang berbeda. Ya kan? Kalau suami kerja, istri di rumah, dengan suami dan istri yang sama-sama kerja, tentu beda ya apa yang dibutuhkan. Jadi mesti dikomunikasikan. Cari tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang diharapkan, penuhilah untuk menolong suami bisa merasa lebih baik. Ya, antisipasi kebutuhannya. Lakukan apa yang membuat suami bisa merasa lebih baik, ya, bisa boleh senangkan hatinya, tentu dalam kebenaran tentunya ya, bukan sembarangan. Luangkan waktu untuk bersama dengan suami. Nah, mungkin para istri tanya, lu bukankah suami yang mestinya luangkan waktu, yang ngajak kita jalan, ya, yang ngajak kita untuk candlelight, untuk mengajak kita untuk makan malam sama-sama, ya, yang ngajak kita untuk duduk sama-sama, suami dong. Bukan itu, ya. Jika Anda dan suami tidak pernah menjadwalkan waktu bersama karena menunggu inisiatif dari suami, ya kebanyakan kan begitu toh, nunggu dari suami toh, ya, kalau pemimpinnya nggak ngajak ya sudah semua diam lah. Tapi tidak. Kalaupun tidak ada inisiatif dari suami, maka cobalah untuk memulainya lebih dulu. Penolong loh ya. Ketika suami gagal menjalankan fungsinya atau kurang dalam menjalankan fungsinya, disitulah ruang bagi istri untuk menolong, ngajak. Ketika tidak diajak, ajaklah suami. Sebagai seorang penolong, istri juga harus ikut andil dalam keharmonisan keluarga. Ingat ya, posisinya sebagai penolong. Dan penolong itu sangat terasa fungsinya ketika suami gagal. Suami kurang mampu melakukan bagian, disitulah penolong paling terasa, dirasakan pertolongannya. Nah, itu saya pikir logika yang sederhana kan. Kita kan paling merasakan pertolongan orang kala kita merasa kekurangan kan. Ya. Ketika kita punya tidak kekurangan, lalu orang beri pada kita, dibandingkan pada waktu kita kekurangan dan orang beri pada kita, lebih terasa mana? Lebih terasa pada waktu kita kekurangan dan ada orang yang beri kepada kita. Sama dengan suami, ya. Dia akan sangat merasa tertolong ketika dia tahu ada kelemahannya, ada kegagalannya, dan di situ dia boleh merasakan pertolongan istrinya. Jangan contoh istrinya Ayub ya. Ayub sudah hancur-hancuran, ya kan? Sudah habis-habisan. Harusnya istrinya kan support dia, tolong dia, kuatkan dia. Tapi yang terjadi malah istrinya nyuruh Ayub mati, ya kan? Bahkan kemungkinan besar istrinya tinggalkan Ayub. Ya, itu bukan penolong ya. Itu mau enaknya saja. Jadi perlu cara berpikir yang sederhana tapi penting. Justru dalam kegagalan suamimu lah peranmu, fungsimu sangat diperlukan. Jangan justru ketika suami gagal malah engkau injak, malah dihancurkan, malah ditinggalkan. Jangan. Kegagalan dalam hal apapun perlu engkau hadir di sana. Meskipun engkau hadir dengan kehancuran hatimu juga. Ya, tapi engkau perlu hadir di sana untuk menolong suami.
Menolong juga dalam kerohanian ya. Istri menjalankan fungsinya juga menolong dalam kerohanian. Menjadi seorang penolong juga berarti ikut andil dalam pertumbuhan rohani suami. Mungkin suami terlalu sibuk sehingga tidak sempat meluangkan waktunya untuk Tuhan. Disinilah tugas istri untuk terus mendorong suami agar jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Penting ya. Jadi sang istri juga mesti punya punya hati yang lurus sama Tuhan juga ya. Yang menganggap bahwa memuliakan Tuhan itu yang paling utama. Jangan puas kalau sekedar suami penghasilan banyak, tapi kalau dia tidak takut Tuhan. Jangan puas kalau semua terpenuhi, tapi kalau dia malas ibadah. Jangan puas kalau dia naik dalam jabatannya, tapi dia tidak mau melayani Tuhan. Justru sedihlah, tangisilah suamimu kalau dalam kerohanian dia hancur-hancuran. Bahaya justru kalau dia berhasil dalam hal materi, tapi kerohaniannya hancur. Bahaya itu. Bahaya. Ya, karena itu perlu dorong suami ya. Ingatkan untuk ikut komsel pria, ya kan? Ingatkan untuk terlibat pelayanan. Tentunya diri sang istri pun mesti juga gitu. Dan wanita ikut juga. Ingatin suami ikut pria, tapi dia istri tidak mau ikut persoalan wanita. Bagaimana itu, ya kan? Dorong anak-anak melayani Tuhan, tapi istri tidak mau terlibat pelayanan. Bagaimana? Jadi mesti kompak semua sepakat memuliakan Tuhan adalah goal dari rumah tangga, dari pernikahan, dari keluarga kita. Gitu. Maka ketika itu jadi goal yang sama, maka sang istri bisa berperan. Ketika lihat, wah suami sudah mulai malas doa nih, mulai malas saat teduh nih, mulai malas ibadah, mulai malas pelayanan, disitulah sang istri kembali membakar. Ya. Bakar bukan pakai LPG ya, bakar dengan api roh suci, ya. Bukan api roh suci, ya. Membakar dengan api semangat. Karena api roh suci itu hanya Roh Kudus yang bisa berikan tentunya. Bakar dengan semangat, dorong dengan semangat ya untuk kembali bangkit. Ya. Ini yang perlu dilakukan ya. Saat suami salah atau gagal, istri harus menolongnya menjadi lebih baik, bukan malah membiarkannya atau mendukungnya dalam kesalahan. Ya. Jadi waktu suami gagal atau salah, jangan dibiarkan, jangan dihancurkan, atau juga jangan didukung dalam kesalahan. Ketika suami sudah mulai main main tidak jujur dalam pekerjaan, ya kan, diingatkan, Pak, takut Tuhan, Pak. Nah, nanti ditangkap KPK, Pak. Tidak memuliakan Tuhan, Pak. Tidak jadi contoh, tidak jadi berkat. Bukan malah ketika suami mulai terjerumus dalam korupsi, dalam ketidakjujuran, malah didukung. Berapa cuannya kalau begini? Berapa cuannya kalau begitu? Wah, nggak apa-apa juga. Kita jaga rahasia. Oh, jangan begitu. Ini seperti Ananias dan Safira begitu. Ya, tahu Ananias sudah mulai tidak benar, Safiranya juga malah dukung begitu. Ya, bohong aja tidak apa-apa. Yang penting kita punya nama baik. Aduh, jangan ya. Ketika suami gagal, jangan malah dihancurkan, jangan dibiarkan, juga jangan malah didukung dalam kegagalan, kesalahan. Tapi tolonglah dia untuk menjadi lebih baik. Ingatkan dia. Nah, sebagai istri yang sebagai penolong yang menolong dalam ketundukan, itu bisa dibaca dalam Amsal 31 ya, mulai ayat 10 sampai ayat yang terakhir. Wah, ini luar biasa ayat untuk istri yang menjadi istri yang memuliakan Tuhan, luar biasa ya. Istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi punya kecakapan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Hatinya baik, respect sama suami. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia tidak tinggal diam, tapi dia menolong suami dalam hal keuangan dengan talenta, dengan kemampuan yang dia bisa lakukan. Ia serupa kapal-kapal saudagar dan dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Wah, dia luar biasa. Dia paling bangun paling pertama.
dia atur demikian rupa supaya rumah tangga berjalan dengan baik. Dia manajer yang baik dalam rumah. Ia membeli sebuah ladang yang diinginkannya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Dia punya kecakapan, dia tidak pasif. Dia menggunakan kemampuan dan talentanya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari pelitanya tidak padam. Ya, artinya dalam hal keuangan dia bisa support suaminya. Tentu dalam catatan tanpa mengorbankan akan tanggung jawab utama ya untuk mengurus rumah tangga tentunya. Tidak berarti boleh kerja tapi kemudian rumah tangga terbengkelai, tentu tidak seperti itu juga. Tangannya ditaruhnya pada jendela, jari jemarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Wah, luar biasa, dia menolong suaminya untuk melakukan pelayanan yang mungkin tidak terhandle oleh suaminya. Dia ulurkan tangan kepada yang tertindas, kepada yang miskin, dia memberikannya. Tentu ini dilakukan dalam hal menolong suaminya juga ya. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya, karena seluruh rumahnya berpakaian lengkap. Ya. Ia menolong suaminya untuk memastikan bahwa semua dalam keluarganya baik-baik saja. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri ya. Jadi dari hidupnya suaminya memiliki nama yang baik ya, yang dikenal baik oleh masyarakat ya sekitar. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi benar-benar seorang yang rajin ya, yang benar-benar aktif berfungsi dengan baik. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suami yang memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sungguh luar biasa ya, ketika seorang istri dimampukan untuk menjalankan fungsinya, menolong dalam respek, menolong dalam ketundukan. Itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dirinya diberkati Tuhan, suaminya merasakan berkatnya, anak-anaknya pun merasakan akan berkat itu. Luar biasa ya ketika suami dan istri bisa berfungsi dengan fungsinya masing-masing, rumah tangga, pernikahan, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Baik, saya berhenti di sini. Rekan-rekan, apakah ada yang mau menanggapi dari materi malam hari ini? Mungkin ada yang mau tanya, mau sharing, mau cerita, berbagi pengalaman, atau menanyakan persoalan orang lain. Silakan ya, tentunya terkait dengan tema malam hari ini ya, tentang fungsi suami dan fungsi istri. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya akan ajak kita untuk tunduk kepala bersama dengan pasangan masing-masing untuk meminta. Iya, ada pertanyaan, silakan Pak Yanto. Ada beberapa hal juga yang seringkali menjadi perbedaan, bukan masa. Jadi pengalaman bersama dengan Tuhan kan masing-masing di dalam Tuhan. Kadang suami berpikir ini kebenaran, istri juga bicara kebenaran, tetapi perbedaan. Nah, ini bukan masalah salah dan benar, tapi perbedaan. Dan kadangkala kalau saling mempertahankan perbedaan itu, menurut kacamata masing-masing, itu terjadi, bisa menjadi ketidaknyamanan. Nah, pertanyaannya, kalau kita bicara kebenaran itu, bagaimana kebenaran itu sesungguhnya? Karena bisa saja pengalaman kebenaran kita bersama dengan Tuhan dengan pengalaman istri bersama Tuhan itu berbeda, Musa. Iya, tentang kebenaran tentu dasarnya tentu bukan pengalaman kita. Kebenaran itu adalah kebenaran dari kebenaran.
Jadi ketika ada perbedaan pemahaman kebenaran, atau mungkin juga perbedaan pengalaman kebenaran, adalah lebih baik untuk konsul kepada yang dianggap memahaminya lebih baik. Ya kan? Kalau masing-masing dengan pengalaman-pengalaman begitu, sedangkan pengalaman tidak boleh menjadi dasar kebenaran, maka kita salah kalau mendasarkan kebenaran dari pengalaman kita. Sehingga kebenaran harus berdasarkan kebenaran itu. Dari kebenaran, bagaimana? Ya ketika ada misalkan terjadi perbedaan penafsiran atau pemahaman kebenaran, adalah lebih baik untuk ada seorang yang apakah hamba Tuhan kah, atau yang lebih dianggap lebih mampu menjelaskan kebenaran itu berdiri di tengah-tengah dan sepakat. Ya kita berbeda dalam hal ini, coba kita diskusikan ya, bukankah tujuan kita sama kan, untuk tahu yang benar yang seperti apa kan. Yuk kita sama-sama rendah hati, aku belum tentu benar, kamu juga belum tentu benar, atau kita bisa dua-duanya salah nih. Kita perlu coba lihat pandangan dari yang mungkin bisa lebih paham daripada kita. Ya, yang penting ada komunikasi di sana, ya kan? Yang penting kita ada komunikasi bahwa belum tentu aku benar kok, dia belum tentu juga benar. Jadi sama-sama yang punya tujuan bahwa kita bukankah ingin cari kebenaran, karena itu yuk kita sama-sama dengerin yuk. Ya, kalaupun nanti dalam pemaparannya ternyata aku lebih benar, tidak berarti aku ya lebih baik dari kamu, ya kan gitu ya. Ketika kamu lebih benar, ya aku akui kamu lebih baik memahami dari aku, ya aku harus berubah. Iya. Kira-kira Mungkin begitu, contoh ya. aja ya Musa ya. Iya. Belasan tahun yang lalu, misalkan contoh begini. Mungkin belasan atau hampir 20 tahun yang lalu. Misalkan begini kan, kita tahu orang itu nggak benar, lalu datang kepada kita, mau minta tolong segala macam. Saya tahu orang itu pernah punya catatan buruk lah. Istri juga tahu karena sama-sama dari Samarinda, ya kan? Samarinda. Tapi saya mau berpikir lagi, kapan kalau kita ada orang minta tolong dengan kita, semampu kita, artinya tidak sampai membuat kita tuh syak hati, saya pikir ya udah kita tolong. Karena saya berpikir kan kita ada, sementara orang datang, kita ada, kita nggak tolong. Ya merasa bersalah juga, walaupun kita tahu dia nggak benar. Tapi kan kita sebagai orang percaya kan kita mestinya menolong, kita bisa menolong, ya kita tolong. Sebatas kita nggak sampai sakit hati, nggak mau nolong. Kalau gitu kan lebih baik saya nggak nolong. Tapi kalau saya merasa lega aja, saya tolong begitu. Nah itu prinsip. Nah, istri punya prinsip berpikir begini, kita sudah tahu dia nggak benar, kenapa kamu tolong? Dia melakukan yang salah, kenapa kamu tolong? Nah, pemikiran istri juga nggak salah dalam beberapa hal, tapi kan ini bukan bicara pengalaman sih, bagaimana kita menerapkan di dalam kebenaran itu, Musa. Nah, itu yang seringkali bukan masalah benar dan salah, tapi bagaimana persepsi kita terhadap sebuah kebenaran yang kita terapkan itu yang kadang-kala berbeda karena latar belakang istri dan suami yang berbeda. Dan itu yang bisa terjadi semakin runcing kalau ini nggak bijak di dalam mengkomunikasikan. Betul. Betul, jadi memang kuncinya adalah komunikasi, tapi dalam komunikasi itu memang perlu menempatkan fungsi ya, bahwa dalam perbedaan seperti itu pada endingnya kan masih ada keputusan nih, ditolong atau tidak kan begitu. Nah, komunikasi yang berjalan, suami mesti mendengarkan input-input dari istri. Suami mesti mendengarkan segala masukan yang terbaik daripada istri, dan itu mesti diolah dengan baik, dengan pemikirannya, dan pada akhirnya memang pada akhirnya keputusan pada suami. Meskipun istri mungkin merasa, kok aku tidak didengarkan sih, kok aku tidak diturutin sih. Nah, di situ perlu namanya ketundukan justru. Yang paling penting bagi istri adalah dia bisa didengarkan. Dia bisa diberikan waktu untuk mengutarakan pendapatnya. Maka disitulah fungsi suami istri berperan, bahwa pada akhirnya keputusan di suami memang pada akhirnya. Tapi bukan mengabaikan istri. Maka di dalam standar dari komunikasi suami dan istri, maka di situ diajarkan, yang pernah saya bahas ajarkan adalah di dalam perbedaan pendapat, ya dalam perbedaan pendapat, suami tak boleh dengan arogan untuk memaksakan
apa yang menjadi pendapatnya. Satu sisi, istri tak boleh juga memaksakan apa yang menjadi maunya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, istri mesti meminta waktu atau meminta waktu untuk mengutarakan ya apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi usulnya. Setelah itu serahkan palu itu pada suami, ya kan? Serahkan itu. Yang penting istri sudah ini loh apa menjadi pendapatku, ini loh apa yang menjadi pandanganku dan pemikiranku, ya kiranya boleh dipertimbangkan. Sebenarnya sampai di situ ya. Ketika seorang istri bisa didengarkan dengan baik, saya yakin kok apapun keputusannya istri akan bisa menerima daripada suami mengambil keputusan tanpa melibatkan istri. Nah, itu jadi persoalan ya kan, semau-maunya sendiri tanpa mendengarkan istri segala macam. Tentu juga menjadi catatan untuk istri ya, ketika pendapatnya sudah didengarkan ya, masukannya sudah didengarkan dan dipikirkan, pada akhirnya suami mungkin mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan maunya kita sebagai istri ya, tentu tetap disitulah hati yang respect, hati yang tunduk diperlukan ya kan. Kalaupun suami lakukan kesalahan, kita masih punya Tuhan bukan? Ya, kita masih punya Tuhan yang bisa tolong suami kita untuk bisa lebih baik. Karena bagaimanapun kan tak mungkin satu pernikahan dua kemudi, ya kan? Tak mungkin dua kepala. Tuhan telah tetapkan siapa kepala dan siapa anggotanya. Ya. Komunikasi yang paling penting sebenarnya. Ya. Makasih Musa jawabannya. Saya pikir ini juga akan menolong kita juga. Saya pikir bukan saja saya yang mengalami, saya percaya banyak juga akan mengalami hal-hal yang sama. Dan persoalan-persoalan itu, dan memang komunikasi itu yang penting. Betul, yang kita komunikasi. bisa saling menghargai. Terima kasih, Musa. Terima kasih. Yang lain, apakah ada yang menyambung? Tapi yang jelas memang istri luar biasa. Justru disitulah laki-laki baru nyadarin dia itu butuh penolong. Pasti ya, Resi. Musa, mau tanya. Oh, silakan. Ya, jangan. Bagaimana dengan suami kalau kita mau komunikasi tidak bisa nyambung sama kita, gimana Musa? Waduh, komunikasi tidak bisa nyambung. Berapa lama tidak nyambungnya ya? Apakah sejak pacaran? Beli pulsa. Sinyalnya jelek ya? Maksudnya kurang itu, Cik. Kurang apa? Masih terlalu abstrak. Tidak nyambungnya itu bagaimana? Boleh di... Bukan nggak nyambung, maksudnya kadang-kadang kan itu kan perlu komunikasi yang baik. Kadang-kadang di satu sisi kan suami kadang-kadang kan sudah pokoknya aku ngomong gini kamu harus dengar. Pokoknya kan aku kepala rumah tangga, kamu harus dengar gitu loh. Ya ini harusnya suami seperti itu ikut malam ini loh ya, harusnya ikut Zoom malam ini ya. Iya. Jadi kalau seperti itu memang sudah tidak memenuhi standar komunikasi yang baik ya. Standar komunikasi yang baik adalah kedua-duanya mau mendengar dan dua-duanya mesti mau bicara. Dalam waktu yang tepat, suasana yang tepat, tempat yang tepat. Apalagi membicarakan hal yang penting, jangan lupa 3 hal ini. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, suasana yang tepat. Kalau salah satu tidak tepat, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi pastikan 3 itu tepat dan ya tadi masing-masing perlu memahami siapakah dirinya. Sebagai suami siapa sih aku ini, sebagai istri siapa sih, sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik. Suami yang memimpin dalam kasih tidak mungkin dia akan arogan. Saya deh, ya kan? Suami yang memimpin dalam kasih tidak mungkin dia akan tidak mau dengarkan istrinya, tidak mungkin dia akan dengarkan. Jadi kalaupun ada suami yang seperti itu, ya ambil waktu yang tepat, ya kan? Suasana yang tepat, coba bicarakan, justru membicarakan untuk masalah komunikasi itu sendiri, ya kan? Aku merasa bahwa komunikasi kita kurang baik loh Pak, tuh gitu ya, karena setiap kali aku ngomong, aku merasa kok kamu tidak mau dengerin, ya. Aku di situ aku merasa seperti tidak dihargai. Cara kita menyampaikan apa ya keluhan kita pun itu penting ya. Pada waktu kita misalkan memiliki keberatan, memiliki unek-unek terhadap pasangan kita, isi yang baik itu harus disampaikan dengan kemasan yang baik. Kalau isi kita baik, kemasannya tidak baik, kebanyakan suami tidak mau dengarkan, bukan karena isinya, tapi kemasannya tidak baik. Mungkin apa yang mau kita sampaikan baik ya, tapi cara kita nyampaikan sudah marah-marah, ya kan? Cara kita nyampaikan nyindir-nyindir, kamu nunjuk-nunjuk ya, itu kemasan yang tidak baik.
maka kalau kemasan nggak baik, isinya nggak akan didengarkan oleh suami. Jadi para istri kalau punya unek-unek, ya kan, punya keberatan, tenangkan diri, cari waktu, suasana, tempat yang tepat, lalu omongkanlah isi yang baik itu ya dengan kemasan yang baik, ya kan, dengan cara ya tadi ngomong dengan baik, dengan lembut, dengan lemah lembut, dan apa ya, menghindari kalimat-kalimat tuduhan, kamu, kamu, tapi menggantinya dengan apa yang kita rasakan. Ya tadi contohnya ya, Pak, aku merasa bahwa komunikasi kita belakangan ini kok merasa kurang baik ya, itu aku yang rasain. Aku merasa kok aku seperti tidak dihargai. Ini aku rasain selama ini. Nah, biasanya kalau suami mendengar kalimat-kalimat perasaan istri seperti itu ya kemungkinan besar dia akan lebih tergerak dan mau dengerin daripada kita langsung nyerang dengan kamu. Kamu kok gitu sih? Kamu gitu sih? Kamu tuh nggak pernah ngerti sih? Kamu tuh nggak pernah lemah lembut sih? Kamu tuh kasar selalu. Jangan begitu ya. Jadi cara menyampaikan mesti juga menyampaikan dengan baik, bagaimana apa yang menjadi unek-unek kita, keberatan kita bisa didengarkan. Menurut saya masalah komunikasi itu masalah serius ya. Jadi setiap kita yang merasa memiliki masalah komunikasi itu mesti dipikirkan jalan keluarnya. Kalau bisa dulu berdua, selesaikan berdua. Kalau tidak bisa, mesti ada orang ketiga. Ya, tapi selama masih bisa berdua, berdualah. Jangan libatkan orang ketiga. Kecuali dua-dua sudah saling sama-sama gak bisa dengar, sama-sama gak bisa ngomong, ya kan? Di situ perlu orang ketiga untuk menolong. Bagaimana bisa apa ya, membuat benang yang kusut itu terurai dengan baik. Ya, kadang-kadang dalam kejenuhan, kelelahan, ya semua jadi kusut begitu ya. Jadi perlu penolong ketika kita rasa komunikasi kita sudah bisa jalan baik. Tapi kalau bisa, duduklah berdua. Evaluasi komunikasi selama ini bagaimana. Dengan sama-sama rendah hati, sama-sama punya tujuan memuliakan Tuhan tadi itu loh. Ya kan? Kita ada untuk apa sih keluarga ini kalau untuk memuliakan Tuhan dengan caranya Tuhan. Ya. Seperti itu dulu lah masukannya ya. Oke, Muse, thank you. Iya, terima kasih. Berarti ada kursus komunikasi nih Musa. Jadi banyak hal yang sepele, Iya. sebenarnya kalau bisa dikomunikasikan baik tuh jadi hilang. Justru hal Memang. sepele jadi berat karena komunikasi yang salah. Iya, betul. Komunikasi itu jantungnya pernikahan ya. Kalau jantungnya bermasalah, semua bermasalah. Jadi komunikasi soalnya itu, ya kan? Berarti harus Jadi kursus komunikasi, Musa. nanti ada tema kayaknya ya, perlu ya komunikasi ya. Iya, tidak gampang memang ya, karena itu perlu masukan-masukan yang baik tentang komunikasi. Ya kadang kan kita kan sebagai perempuan, sudahlah, ngalah aja sudah, nggak usah ngomong lagi nanti jadi panjang. Nah, itu dia. Salah satu cara menyelesaikan masalah yang kurang baik adalah dengan kita menghindarinya dan tidak membicarakannya. Harus dibicarakan. Ya, masalah-masalah seperti itu mesti dibicarakan. Kalau tidak itu akan jadi gunung es ya. Dan itu berbahaya untuk masa depan. Kalau tidak, sampai kapan sih kita kuat nahan sih gitu. Sampai kapan sih kita kuat untuk seperti itu? Ada kalanya kita tidak kuat dan meledak. Jadi ada kalanya problem-problem yang mengusik hati kita itu perlu dibicarakan dengan pasangan kita, perlu dibicarakan ya, berdua dengan baik, dengan kasih, ya. Perlulah. Ya. Waktu yang tepat, suasana yang tepat, tempat yang tepat. Ayo coba ya. Jadi jangan sembarangan waktu ya. Suami lagi capek-capek kan, lalu diajak bicara masalah, jangan. Suami lagi lapar, kasih makan dulu. Jangan diajak ngomong masalah, nanti lebih marah suaminya. Ya kasih makan, kenyangin dulu ya, kasih makan dulu ya kan. Kalau dia lagi suasana panas, kasih minum es dulu ya kan. Jangan pas panas, haus gitu kan, banyak kerjaan, lapar lagi diajak ngomong, waduh. Jangan ya kan. Perlu tips-tips untuk berbicara ya kepada pasangan. Yang lain apakah ada lagi? Muse, Iya. pola asuh tuh pengaruh banget ke Muse. Sangat. Pola asuh itu akan sangat berpengaruh ketika yang memiliki pola asuh yang buruk itu tidak mendapat satu pembinaan, satu input yang bagus. Maka pola asuh itu akan mempengaruhi dia.
Ya contoh lah ya, contoh. Kenapa sih kalau ada suami istri yang suka marah-marah, pokoknya dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, itu bisa jadi karena pola asuh yang dia terima pada waktu kecil. Mungkin dia di rumah, dia seringkali dengar papa mamanya marah-marah, maka akan menjadi input bagi dia, oh begini toh cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan marah. Pokoknya ada masalah, marah. Ada masalah, marah. Dari mana belajarnya? Dari pola asuh. Dari lingkungan, itu pengaruh. Nah, seperti ini diperlukan ya tadi ya, diperlukan apa ya? Input yang untuk mengkoreksi semua masukan-masukan masa lalu yang buruk itu. Jadi pola asuh itu bukan berarti harga mati di mana orang tidak bisa. Pola asuh seburuk apapun itu akan bisa diperbaiki dengan kebenaran, dengan pemahaman yang baik. Itu akan dimampukan ya, untuk bisa mengubah itu. Tapi kalau pola asuh yang buruk, kemudian tanpa ada pengkoreksian, tanpa ada input yang bagus, ya itu jadilah akan mengulangi kesalahan masa lalu yang sama. Pengulangan akan terus terjadi seperti itu. Tapi intinya memang betul, pola asuh sangat pengaruh. Sangat. Cara kita besarkan anak kita, ya kalau anak kita tidak dapat input yang baik, sedangkan pola asuh kita jelek, akan nurun itu ke rumah tangganya, percaya deh. Tapi kalau pola asuh kita buruk ya misalkan ya, tapi anak kita dalam perjalanannya telah mendapatkan input yang bagus, yang mengubah hidupnya, dia bisa tidak mengulangi kesalahan kita. Jadi intinya adalah pembaharuan, ya pembaharuan, input yang bagus itu yang diperlukan. Tentunya dalam anugerah Tuhan pastinya. Ya. Ustaz, Ya. sebenarnya di tiap rumah tangga itu banyak yang seperti gunung es ya yang Musa singgung tadi itu ya Musa. Bisa jadi ya. Bagaimana peranan gereja di tengah rumah tangga yang ada ini, Musa? Keterkaitan itu harus seperti apa sebenarnya supaya meminimalis gunung es itu. Seringkali kan tercetusnya itu setelah perceraian atau perpisahan atau apapun baru kita syok gitu loh, Musa. Nah, jadi bagaimana peranannya ini supaya meminimalis hal itu gitu, Musa? Gereja memang tentu harus mengadakan pembinaan-pembinaan seperti ini. Yang pertama. Yang kedua, ya tentu jemaat-jemaat mesti punya hati yang apa ya, yang memang mau berobat begitu loh. Ruang konseling itu seperti kalau kita sakit kita datang ke dokter loh sebenarnya ya. Kan ruang konseling kita selalu kosong, tidak pernah ada ruang konseling. Ya, kalaupun mungkin kurang trust sama hamba Tuhan kita, tidak masalah, kita mungkin ada kenal konselor siapa, konsultasi. Yang intinya adalah problem rumah tangga itu tidak bisa dibiarkan. Nanti kalau ini takut dibiarkan itu seperti sel kanker. Tiba-tiba sudah stadium 4, tiba-tiba dengar sudah mau cerai. Biasanya pendeta atau gembalanya baru dengar waktu itu. Oh, mau cerai itu. Loh, mau cerai kan tidak mungkin tiba-tiba mau cerai kan. Itu pasti berawal dari masalah-masalah yang numpuk-numpuk terus tuh. Dari kekecewaan, ya kan, dari pertengkaran, konflik yang terselesaikan, timbul kekecewaan, keputusasaan sampai tidak ada rasa. Itu sebenarnya kan perlu waktu, bahkan mungkin waktunya bisa bertahun-tahun, hanya mungkin tidak pernah konsul, tidak pernah minta arahan. Kenapa sih tidak lakukan semacam konseling? Mungkin malu, budaya malu, takut buka aib. Tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang benar ya. Sekali lagi, kalau kita masih bisa selesaikan berdua, bagus, selesaikan berdua. Tapi kalau tidak bisa, jangan tunda cari pertolongan. Ya, ini pesan saya nih kepada semua Pasutri yang hadir malam hari ini. Kalau kita masih bisa selesaikan dengan pasangan kita, puji Tuhan, selesaikan baik-baik berdua. Tapi kalau tidak, ayo jangan simpan terus persoalannya. Aduh, tidak akan jadi lebih baik. Tiba-tiba nanti dengar sudah mau selesai begitu kan. Biasanya kalau sudah dengar mau selesai begitu, berat sekali untuk mau mengurai, untuk memulihkan hati yang terluka itu berat banget gitu. Jadi sebelum lukanya makin dalam, sebelum rasanya makin hilang, segera cari pertolongan. Itu penting ya. Musa, iya. Jadi kalau saya lihat seperti ini, sebenarnya ada kalanya keluarga itu nggak tahu kalau dia butuhkan konseling, Musa. Saya teringat dulu waktu saya dengan istri itu kurang harmonis karena komunikasi kita jelek.
bagi saya ya firman Tuhan ya harus ikut ya begitulah. Nggak perlu konseling, kita kan ngerti sudah kebenaran, istri tunduk lah, suami ngasihi, ya gagal ya terus lakukan. Tapi kalau suami kan bisa melupakan persoalan, salah, memaafkan. Tapi bagaimana istri yang terus terintimidasi, itu kan sulit, Musa. Nah, suami tidak melihatnya, saya sebagai suami dulu tuh nggak bisa melihatnya kalau itu dibutuhkan. Setelah kita datang kepada konseling, dijelaskan, baru mengerti. Oh, ternyata selama ini yang saya punya konsep ini, yang saya merasa tahu, sebenarnya saya banyak nggak tahu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa orang nggak datang kepada konseling. Nah, konseling Musa kan kosong. Ya, salah satunya karena mereka belum tahu mereka tuh butuh konseling atau enggak. Dan lebih banyak lagi laki-laki yang berpikir seperti itu. Nah, mungkin kita punya judul masalah, kalau kita mengalami masalah, pernah nggak masalah ini? Seperti kayak di iklan-iklan gitu. Kalau kita ada masalah seperti ini, apa yang kita butuhkan? Kita ada konseling. Kalau kalian mengalami begini, apa yang harus dilakukan? Kalau kalian mengalami begini, apa yang harus dilakukan? Nah, informasi. Nah, disinilah fungsi daripada konseling. Jangan ragu untuk konseling, misalkan begitu. Jadi informasi ini perlu masuk kepada jemaat, Musa, supaya jangan sampai sudah hancur baru datang konseling. Ya seperti saya pernah ngalamin, nggak ngerti istilahnya kan, nggak butuh. Saya sih tenang-tenang saja. Ternyata istri saya sudah kelenger. Nah, ini yang jadi masalah, Musa, yang kebanyakan nggak ngerti itu, Musa. Nah, mungkin gereja perlu diberikan info-info seperti ini, yang mungkin sekali-sekali di mimbar dijelaskan kenapa kita butuh konseling ini gitu, Musa. Iya, penting itu betul sih ya. Jadi indikatornya banyak sebenarnya. Indikator di mana kita perlu konseling itu banyak. Ya, komunikasi memang salah satunya, yaitu ketika tadi kita mungkin salah satu atau kedua-duanya sudah mulai malas mendengar. Itu sudah indikator. Atau ketika salah satu atau kedua-duanya sudah mulai malas ngomong. Itu indikator sudah nyala, itu sudah mulai nyala lampu-lampu konseling. 1, 2, 3, ya kan? 4, 5. Lalu kalau berdasarkan tentang teori segitiga itu ya, ada intimasi, ada passion, ada komitmen. Ya, ketika keintimannya mulai sudah tidak mau tahu ya, sudah garing kering ya, itu indikatornya nyala harusnya. Atau passionnya, ketertarikannya dengan pasangan sudah mulai hilang, nah itu mulai nyala harusnya indikatornya. Banyak hal sebenarnya yang bisa. Ya sama seperti yang Musa sampaikan itu kan poin-poinnya. Nah begitu lepas daripada poinnya itu kan masalah akan terjadi. Ya, indikator ya kan? itu. Dan indikator-indikator itu kan, nah baru tulis kita perlukan konseling, jangan ragu untuk datang ke gereja. Ya. Nah, dengan informasi ini barangkali mengubah konsep kita, perlu juga konsultasi sehingga bisa memecahkan masalah itu, Musa. Iya. Dan yang juga mesti dibuang itu ya, dibuang rasa malu itu. Kadang-kadang orang malu diketahui masalahnya ya. Maunya dianggap bahwa rumah tangga itu harus dianggap baik-baik saja. Jangan ya. Kalau kita sakit masa mau dianggap sehat, ya kan? Ya, kalau sakit akui bahwa kita sakit supaya kita bisa diobati. Terima kasih masukannya ya. Apakah ada yang lain sebelum kita berdoa sama-sama? Oke, tidak ada. Saya mengajak untuk kita semua kepala yang ada di tangannya, tangan pasanganmu. Untuk yang suami, doakan supaya istri dimampukan Tuhan menjadi penolong yang tetap respek. Istri doakan suami supaya bisa dimampukan untuk memimpin dalam kasih. Dan mungkin setelah Zoom malam hari ini, kalau ada hal yang perlu diselesaikan, ya, di mana ada saling mengecewakan, saling melukai, saling gagal, jangan berat hati untuk mengatakan maaf. Maafkan saya, maafkan aku. Dan ketika ada kebaikan-kebaikan dari pasangan, jangan berat untuk mengatakan terima kasih. Terima kasih engkau telah menjadi suami yang mengasihi, yang memimpin dalam kasih. Terima kasih engkau telah menjadi istri yang
selama ini menolong, tetap respect sama aku. Jangan berat untuk mengatakan kedua kata itu, maaf dan terima kasih. Mari kita saling berdoa, saling mendoakan satu sama lain, dan setelah itu saya akan dalam doa. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh saling mendoakan pasangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya tidak kebetulan kalau boleh bersama dengan pasangan masing-masing mengikuti Zoom ini. Terima kasih untuk Engkau ingatkan kami kembali sebagai suami maupun istri untuk hidup dalam fungsi kami masing-masing, untuk sama-sama memuliakan Engkau. Arahkan hati kami Tuhan untuk memaksimalkan fungsi kami masing-masing demi kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami untuk mengalahkan ego masing-masing, untuk kami menundukkan diri, saling merendahkan hati, untuk kami mengejarkan kemuliaan-Mu dengan hidup dalam fungsi kami masing-masing. Mampukanlah ya Tuhan setiap suami untuk bisa memimpin, mau memimpin, mampu memimpin di dalam kasih kepada istri. Mampukan istri ya Tuhan untuk mau, untuk menolong, mampu menolong, tapi tetap di dalam respek terhadap suaminya. Tuhan tolong, mampukanlah. Kalau menjumpai di antara kami ada yang sedang memiliki persoalan-persoalan, ada memiliki kepahitan-kepahitan, kekecewaan-kekecewaan, pulihkanlah dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mampukanlah masing-masing boleh dengar rendah hati mengakui kesalahan, untuk boleh memulihkan satu sama lain, supaya kami rindu pernikahan dan setiap kami boleh memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami, juga menjadi berkat untuk orang-orang lain. Terima kasih, kami rindu bahwa kami kerjakan malam-malam hari ini boleh memulihkan akan relasi yang retak, boleh memulihkan akan hubungan yang dingin, sehingga dengan fungsi masing-masing berjalan dengan baik, kami boleh kembali dihangatkan satu sama lainnya. Terima kasih doa kami menyerahkan seluruh pasutri di gereja-Mu ini secara khusus. Mari berkati Tuhan, berkatilah. Dengan anugerah mampukanlah untuk menghidupi kebenaran yang boleh kami terima. Terpuji nama-Mu, dan mengakhiri untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.